Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Kabilah Rasika dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit di Universitas Dipa Bangsa Surakarta. Di sini saya akan mewawancarai Puskesmas Kartasura mengenai peran akuntansi biaya di manajemen di Puskesmas ini. Nah, simak video berikutnya. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Saya dari mahasiswa Universitas Dipa Bangsa, Aulia Kabilah dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Izin untuk mewawancarai sebuah tugas akuntansi biaya Ibu, apakah boleh? Ya, silakan Mbak Aulia. Baik, untuk pertanyaannya ini yang pertama adalah bagaimana akuntansi biaya membantu dalam pengendalian dan pemantauan biaya operasional di Puskesmas. Akuntansi biaya bagaimana mengendalikan ya. Jadi dalam mengatur suatu pembiayaan di Puskesmas itu kan di awal pasti ada perencanaan kebutuhan, sehingga nanti kita bisa menentukan kebutuhan tersebut masuk dalam pembiayaan apa saja. Ya, jadi yang utama tetap perencanaan, kemudian penyesuaian dengan jenis-jenis kegiatan, penyesuaian dengan sumber biayanya. Karena kalau di Puskesmas ini kan sumber biayanya ada yang dari BLUD kan Puskesmas, ada yang dari anggaran pendapatan belanja daerah, ada yang dari anggaran pendapatan belanja negara. Jadi tergantung kegiatan nanti masuk di anggaran mana, maka itu yang akan dimanfaatkan oleh petugas Puskesmas dalam pemenuhan pembiayaannya. Itu akuntansi untuk program. Kalau untuk pelayanan ini kami berdasarkan tarif perda. Jadi sudah diatur oleh daerah besaran-besaran pembiayaan yang akan dimanfaatkan atau dibayarkan oleh pelanggan yang mendapat pelayanan di Puskesmas. Berarti untuk pelayanan itu sudah diatur dari pembiayaannya sudah diatur oleh peraturan daerah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja manfaat akuntansi biaya dalam mendukung pengembalian keputusan strategis terkait alokasi sumber daya di Puskesmas? Ya, jadi karena Puskesmas ini sistemnya BLUD, Badan Layanan Umum Daerah, yang artinya kita bebas untuk menentukan asal pembiayaan dan pemanfaatannya. Intinya sumber anggaran yang kita dapatkan dan untuk masuk di anggaran BLUD itu adalah satu dari pelayanan, ya, hanya dari pelayanan, kemudian kepesertaan JKN yang di Vaskes Kartasura untuk masuk dalam kapitasi. Ya, itu yang diolah oleh BLUD Puskesmas untuk menentukan nanti bisa dimanfaatkan untuk operasional Puskesmas, dikembalikan menjadi operasional Puskesmas dan jasa petugas. Jadi dari pendapatan itu dari pendapatan pelayanan, ya, pendapatan pelayanan itu masuk ke BLUD, kemudian nanti kita dikembalikan menjadi dana operasional dan jasa operasi. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana akuntansi biaya digunakan dalam perencanaan anggaran di Puskesmas? Ya, akuntansi biaya. Jadi sebenarnya kalau di Puskesmas Kartasura ini belum ada petugas akuntan khusus ya. Jadi bendahara kami basicnya masih mungkin nakes ya, jadi perawat, bidan seperti itu. Jadi akuntansi ini yang memang ilmu yang sangat berpengaruh terhadap perencanaan penganggarannya. Jadi tetapi sekali lagi anggaran
ini ditentukan kalau untuk program itu tetap dari perencanaan, kemudian menentukan juga sumber pembiayaannya. Kalau dari pelayanan, akuntansinya ya akuntansi BLUD, tata kelola BLUD itu tadi. Dari pemerintahan daerah itu. Ya, berdasarkan tarif pemerintah daerah, tetapi kita kelola juga dalam internal BLUD-nya, kita kelola di BLUD. Untuk pertanyaan selanjutnya, dalam konteks evaluasi kinerja, bagaimana akuntansi biaya membantu manajemen puskesmas dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional di puskesmas? Sangat membantu ya akuntansi ini. Saya agak susah ya kalau bicara akuntansi karena kami belum punya SDM akuntansi. Tetapi kalau ilmu pembiayaannya, artinya bendaharanya, tentunya pengaturan ini sangat berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi kinerja dan operasional puskesmas karena sudah tertata gitu ya. Jadi sudah tertata, kami itu untuk anggaran itu sudah tertata, sudah ada pos-posnya. Ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa, itu sudah ada pos-posnya. Jadi saya kira untuk pengaturan seperti itu sudah sangat berpengaruh pada efisiensi operasional puskesmas. Jadi sudah diatur? Sudah, dari sejak awal sudah direncanakan dan sudah tertata ini untuk apa, kepemanfaatannya sudah ada. Apa peran akuntansi biaya atau pembendaharaan dalam mendukung transparansi keuangan di puskesmas? Ya, jadi bendahara ini selalu ada laporan ya. Transparansi itu ada laporan. Setiap bulan ada laporan, ya. Setiap bulan ada laporan dan setiap bulan juga ada transparansi kepada seluruh karyawan akan manfaat dari anggaran tersebut. Mana anggaran yang sudah dimanfaatkan, diserap, mana yang belum. Jadi itu ada transparansi pembiayaan seperti itu, baik kepada pimpinan maupun kepada karyawan. Dalam bentuk laporan perbendaharaan itu juga ada. Laporan itu biasanya dikasih ke pemerintah daerah juga? Laporan itu dilaporkan tetap menjadi arsip BLUD, juga ada laporan ke Dinas Kesehatan. Kalau untuk pemerintah daerah itu biasanya dia tetap ada bagi kegiatan-kegiatan yang bersumber dana dari APBD. Tapi kalau BLUD memang untuk pelaporan internal BLUD dan Dinas Kesehatan. Baik Ibu, itu saja yang bisa saya wawancarai. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Mbak Aulia, sama-sama. Ya, sukses ya. Jadi itu tadi untuk wawancaranya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.